saat ini sangat parah, Pak. Dan udaranya membuat kami susah bernapas. Kalau Ya. mau dibandingkan dengan sekarang, lebih parah yang mana, Bang? Parah yang sekarang, Pak. Salahnya sini dekat terus dengan pemukiman warga, api-apinya. Oke. Halo semuanya, balik lagi pada podcast kali ini. Pada podcast ini agak beda nih. Kita akan membahas isu-isu yang terjadi di media sosial belakangan ini, yaitu mengenai hutan Kalimantan. Nah, jadi semuanya sebelum masuk ke podcastnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Austin Norman dengan NPM 2541004 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya William dengan NPM 2541007 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Franky Agustin, NPM 2551168 dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Steven dengan Prodi 2541011 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Christian Stein dengan NPM 2531004 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi pada podcast kali ini agak beda nih. Soalnya podcast kali ini membahas tentang UAS kewarganegaraan. Iya benar, jadi kita mungkin agak bahasnya agak sedikit ya. Jadi kita bawanya santai aja guys. Oke. Kita bahas apa nih? Oke. Ini bikin itu sangat banget. Soalnya isu ini muncul terus setiap tahun. Iya, ya, hidupin aja. Oke. Emang apa sih isunya? Soal kebakaran di hutan Kalimantan itu loh, Chris. Yang bikin awan sampai oranye itu loh. Awan atau matahari? Awan dong. Oke. Kayaknya tadi aku sempat itu ada gambar awan-awan gitu. Oh, Atau tidak? menarik untuk dibahas. Nah, pertama nih, itu yang mau kita bedah buat bukan cuma untuk cari soal apinya, tapi tentang soal apa yang terjadi di HP kita di kejadian viral itu. Jadi kayak apa yang terjadi di media sosial itulah. Benar. Jadi gini guys, tiap musim tahun gitu, Pulau Sumatera sama Pulau Kalimantan itu sering sekali ya terdampak kebakaran seperti musim kemarau yang sangat-sangat ya panas gitulah guys cuacanya. Nah, jadi itu sangat berdampak juga di negara-negara luar tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Apakah panas kita sekarang? Ya bisa jadi, tapi Sekarang agak panas ya. Jujur agak panas sekarang ini. Itu yang bikin gue heran. Kok setiap tahun ada isu kayak gitu? Itu tapi lain sih. Soal penyebabnya. Tapi yang perlu kita fokuskan sekarang adalah begitu kejadian viral, medsos kita banyak sekali sebar informasi, baik itu soal yang sebar informasi yang benar, informasi yang setengah benar, maupun informasi yang hoax. Nah itu makanya kadang aku sebagai netizen nih, aku suka sekali kan buka TikTok Sini. Tapi aku bingung apakah informasi itu betul atau enggak. Nah, itu dia. Makanya episode kita kali ini kita mau ngobrolin sebagai warga negara, tanggung jawab kita apa sih sebagai warga negara dalam masalah kali ini? Betul sekali. Jadi gimana tuh? Nah, sebelum lanjut nih, kita samain dulu konsep kita. Di kewarganegaraan ada istilah digital citizenship. Apa itu? Atau warga digital. Oh, oke. Ini bukan soal akun medsos saja, tapi ini soal ruang digital yang digunakan secara tanggung jawab dan berkepentingan bersama. Betul. Dan salah satu musuh terbesar kita sebagai warga digital itu adalah yaitu bertanggung jawab atas informasi hoax atau disinformasi yang fake gitu ya guys ya. Nah, kasus inilah yang membuat kita polanya berputar-putar terus guys. Apakah di Kalimantan kekurangan pohon? Gak mungkin karena setahu aku itu Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu Ya, paru-parunya Indonesia. Iya. Itu dia loh. Oke. Sekarang Indonesia. Ada 3 lokasi guys, yaitu yang pertama mengenai foto atau video lama yang bahkan dari negara lain guys. Jadi videonya itu tersebar di mana-mana guys, sampai di negara-negara tetangga kita sudah tahu dengan informasinya. Nah, yang kedua itu angka titik api atau luas lahan Kalimantan itu sangat luas guys, sehingga di musim kemarau itu sangat cepat ya terkena dampak kebakarannya. Apalagi mungkin aja warga-warga di sana yang bekerja di pertambangan membawa rokok sembarangan sehingga terjadi kebakaran. Nah, yang ketiga itu ada narasi yang menuduh pihak yang tanpa bukti itu yang mana bikin orang lupa bahwa kita harusnya punya solusi dan juga
aware lah dengan lingkungan kita gitu. Tapi yang kulihat dari media sosial belakangan ini tuh bukan cuma di Kalimantan sih, di NTT juga terdapat dampak yang kemarau seperti air laut yang surut. Itu mereka kiranya bakal terjadi tsunami atau gempa bumi, kan ada tuh. Kemarin ada juga kayak Bromo itu sampai Gunung Bromo itu ditutup, jadi nggak bisa wisata gitu. Jadi pendapatan ekonomi negara itu menurun juga nggak sih? Bisa kena tes juga sih. Iya, itu yang bikin gue sebel. Kok bisa orang-orang share lepas tuh tanpa berpikir dulu sampai berita-berita tersebut banyak yang menjadi hoax. Ya benar-benar, itu benar sih. Kadang ada yang kayak ada yang dilebih-lebihkan sama mereka, sehingga itu ada yang benar, ada juga yang enggak. Nah, makanya penting banget literasi digital bagi warga negara. Kita juga seharusnya sebenarnya diatur dalam UU ITE soal penyebaran hoax. Oke. Makanya kita perlu mengembangkan informasi yang asli, sumbernya terpercaya. Tapi sebelum masuk ke ranah hukum, ini soal etika sama kesadaran kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi ya benar. Jadi intinya itu kita sebagai warga negara juga punya kebebasan buat ngomong atau share di media sosial. Tapi harus ada tanggung jawabnya, kayak memastikan bukti itu jelas dan akurat. Tidak boleh sembarangan nge-share berita hoax. Itu bakal memicu emosi rakyat-rakyat lainnya. Oke, Gitu. nah kita langsung kasih bukti nyatanya ya. Di tahun 2019, Kapolda Kalimantan dengan Sumatera itu terjadi sempat jadi krisis ya guys. Jadi sampai asapnya itu terdeteksi di negara-negara luar seperti Malaysia dan Singapura, sehingga terjadi diplomatik yang agak tegang gitu antara kita negara Indonesia dengan negara-negara luar. Wah, parah sih itu. Iya. Itu parah sih. Nah, berikut kita kasih lihat cuplikan videonya. Nah, Wah, parah banget. Ya sih, parah banget sih. Parah banget. Ya, itu sih parah banget ya. Semoga kedepannya lebih baik lah. akan tetapi video-video tersebut banyak yang tipu loh. Kenapa? Ada yang beberapa kayak video orang oren atau apa, lupanya itu bukan dari Kalimantan. Ada yang dari negara lain, bahkan dari film. Oh, berarti maksud AI bisa ya, Ya, banyak dari AI. Bisa aja itu kelakuan buzzer. Ya, karena kayak dilebih-lebihkan sama mereka Betul, juga betul. sih. Ya. Tapi jangan salah loh, ada sisi positifnya kok. Di mana banyak relawan, jurnalis warga, ataupun komunitas lokal yang justru manfaati media sosial lokal dengan sangat baik. Di mana mereka melaporkan titik api real time ke para pihak yang berwenang. Bisa kita lihat di live TikTok juga ya. Iya, banyak booming itu ya. Nah, jadi itulah contoh nyata banget kalau di ruang digital ini punya dua sisi. Bisa kita bikin masalah makin runyam gara-gara disinformasi, dan juga justru jadi alat partisipasi warga negara beneran berguna. Kayak yang tadi Nadia bilang, bisa kayak karena beritanya viral, jadi kita bisa memberikan sumbangannya. Iya benar. Jadi ada juga sisi buruknya itu kayak ya itulah ya buzzer-buzzer yang nggak bertanggung jawab. Nah, makanya itu kalau kita tertarik ke dalam nilai kewarganegaraan, ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama. Yang pertama, hak kita untuk menyebarkan informasi sebanding dengan kewajiban kita dan tanggung jawab kita dalam menyebarkan informasi tersebut yang belum jelas
sumber referensinya. Nah, yang kedua tuh nilai gotong royong antara kita dengan kebudayaan sesama Pancasila. Sila kelima itu sangat relevan banget guys di kalangan kita sekarang ya, yaitu share info yang sangat valid dan tidak hoax ya secara sembarangan. Dan juga kita bisa lapor ke titik api tertentu ke ARPAL atau pemadam kebakaran ya jika terjadi kebakaran api yang sangat melebar gitu guys. Nah, itu juga termasuk gotong royong digital kita terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Nah, Benar sih bro. Benar sih. Dan yang ketiga juga ada identitas bangsa. Soalnya itu bukan kasus masalah lokal lagi, tetapi berbentuk nasional. Soalnya Pulau Kalimantan itu bukan hanya bagian dari Indonesia, ada bagian dari Malaysia. Sedangkan dari medsos tersebut bisa membuat citra bangsa Indonesia itu tercemar gitu lah. Kalau nggak salah Brunei juga ada di situ gak sih? Brunei masuk gak? Brunei masuk gak sih? hampir mendekati Yang mendekati lah ya. Iya. Makanya belajar geografi. Oke, Makanya kurang sih kita, saya di geografi. teknologi itu perkembangan teknologi itu sangat penting, tapi kita harus pandai untuk menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Ya, Jangan benar. sampai kita terjerumus ke hal-hal yang enggak. Iya, intinya kita harus bertanggung jawab dalam memberi informasi. Oke. Iya. Jadi makanya pesan dari kami itu sebelum share cek dulu dari mana sumbernya, kapan terjadinya, siapa yang sudah konfirmasi, pakai sumber resmi lah kayak BMKG, BNPB atau KLHK. Nah, jadi jangan cuma modal unggahan viral terus tanpa sumber yang jelas. Dia kayak video dari mana terus Anda share aja terus mengatasnamakan itu dari daerah tersebut. Padahal jelas tidak videonya tidak dari situ. Ya, makanya itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Stop sharing guys. Ya, jadi kita harus olah dulu. ya, kita harus cooking dulu ya. Ya, bicara sesuai fakta ya guys. Oke. Dan kalau memang kita sebagai warga negara memiliki kemampuan lebih, kita tidak hanya menyebarkan hoax atau berita saja, tetapi kita Benar. mengeluarkan solusinya juga kepada pihak berwenang supaya mereka dapat menindaklanjuti agar hal tersebut tidak dapat diulangi lagi. Oke. Tapi apakah pemerintah bakal mendengar? Ops, Kita berdoa aja lah ya. Sebenarnya tuh pemerintah juga mendengarkan, tapi ya dibagi-bagikan lagi lah tugas-tugas mereka. Mungkin perlu waktu saja. Iya benar. Semoga Kalimantan cepat membaik lah. Ya. Jadi Jadi untuk penutup obrolan kita kali ini ya guys, kebakaran hutan Kalimantan itu bukan hanya krisis yang sangat besar yang pernah terjadi. Tahun-tahun lalu juga pernah terjadi guys krisisnya seperti di Sumatera, di Jakarta juga pernah guys. Nah, tapi juga ini termasuk ujian buat kita ya, termasuk ujian kita sebagai warga negara untuk menjaga lingkungan sekitar dan juga saling mendukung dan tidak menyebar informasi-informasi hoax secara sembarangan. agar tidak memicu kericuhan lah. Iya. ya. Dan juga bagaimana kita bersikap di medsos itu mencerminkan bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia. Iya, benar banget. Soal literasi digital, verifikasi info, dan juga partisipasi merupakan tanggung jawab kita dalam hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di zaman sekarang. Bukan soal teori aja. Nah, jadi kayaknya pembahasannya udah di penghujung banget nih. Oh, tidak disangka ya. Jadi Pas sekali. podcast kita berapa lama tadi? Ya udah lumayan sih. Jadi makasih ya udah temenin kita ngobrol. Ini tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan Universitas Internasional Batam. Bye bye.